Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV. Di hari ke-6 bulan suci Ramadan, bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2023, saya mau kabarkan sebuah video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kemarin itu tanggal 27 Maret 2023, saya bertemu dengan seorang bapak jamaah Masjid Darussalam, dia bernama Pak Yusfil. Pak Yusfil ini pada tahun 2009 lalu, ketika Jam'an mulai mengumpulkan investasi batu baranya dengan jamaah Masjid Darussalam, Pak Yusfil sangat tahu. Ketika itu Pak Yusfil sesungguhnya sudah bekerja di bidang pertambangan dan energi. Jadi Pak Yusfil ini sangat tahu seluk-beluk pertambangan dan investasi yang menyangkut bidang pertambangan dan energi. Ketika Jam'an dan teman-temannya berpresentasi di Masjid Darussalam, Pak Yusfil sudah mencium banyak ketidakbenaran dalam investasi ini. Dan begitu Jam'an mulai mengumpulkan dana investasi, lalu dia melakukan pembayaran pertamanya, Pak Yusfil langsung melihat ini sebagai praktek money game yang sedang dijalankan oleh Jam'an. Mengambil uang di satu sisi, kemudian pada sisi lain dia mengambil uang untuk menutupi sisi yang pertama. Dalam catatan saya itu menyebutkan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 itu Jam'an banyak meminta uang investasi yang sama dari banyak pihak. Pak Firdaus umpamanya pada video-video saya terdahulu menyebutkan bahwa dia dan rekannya pengacara pernah menagih uang sebesar kurang lebih 20 miliar kepada Jam'an, yang mana awalnya Jam'an mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi yang sama. Ada lagi seorang bapak bernama Pak Anif namanya, asal Kebumen, Jawa Tengah, yang punya bisnis rumah makan di Jakarta, juga mengakui bahwa pada tahun yang sama, sekitar tahun 2009 dan 2010, Jam'an juga memakai uang dia berjumlah miliaran rupiah juga untuk kepentingan investasi batu bara. Pak Anif ini insya Allah dalam 1-2 kesempatan ke depan akan bertutur kepada kita di video ini bagaimana pengalaman dia. Nah, saudara-saudara, Pak Yusfil orang yang sangat mengerti bisnis pertambangan dan energi akan berbicara kepada saya di video berikutnya. Jika video berikut ini nasihat-nasihat Pak Yusfil itu dirasakan bermanfaat, maka saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusfil, puasa lancar ini Pak? Alhamdulillah. Sekarang usianya berapa nih Pak? Saya 65. Pensiun dong Pak? Sudah pensiun. Tapi belum dipensiun 100%. Tapi karena saya selama ini sudah 7 tahun saya di Saudi Arabia. Jadi saya baru pulang sejak Covid. Nah, di Saudi Arabia bekerja atau bisnis? Saya bekerja. Saya bekerja dengan perusahaan asing, ya, perusahaan Perancis yang kebetulan dapat proyek, ada proyek di Saudi Arabia sebagai ini Metro Project. Apa tuh Pak? MRT. Oh, MRT. Ya. MRT di Arab Saudi Pak? Di Riyadh. Oh, di Riyadh. Ya. Jadi sejak Covid pulang ke Indonesia. Pulang. Nah, waktu terjadi investasi, Yusuf Mansur mempromosikan investasi batu bara di Masjid Darussalam ini tahun 2009 itu, Pak Yusfil apa kegiatan waktu itu Pak? Oke. Ya. Saya dari sebelum kawin, dari 1984, Ya. saya sudah bekerja di perusahaan asing Australia yang bergerak di bidang tambang, minyak, tambang keras, batu bara, emas dan lain-lain. Dari itu jadi sampai tahun 2012. Iya. Nah, selama kurun waktu itu saya bekerja banyak tuh di perusahaan, tapi semua perusahaan asing. Tapi di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Di mana? Saya sempat di Australia. Ya. Dapat kerja di Australia. Saya pindah ke Australia selama 1 tahun lebih. Ya. Lalu saya pindah ke Singapura. Itu semua di Ya. pertambangan itu Pak? Ya. Nah, kalau pertambangan itu saya di
Jadi gini, Ya. jadi dari saya dapat golden shake hand dari perusahaan saya tahun 2008. Iya. 2008 pas krisis. Jadi saya lagi banyak duit tuh saat itu. Ya, karena gaji saya kan sudah US dollar. Oh, US dollar. Oh, jadi saya banyak duit. Jadi kalau misalnya saya ikut terpengaruh dengan itunya Mansur, amblas lah saya. Pak, sebelum masuk ke itu, Pak Yusuf bisa bekerja di perusahaan asing itu latar belakangnya apa? Bisa Saya sipil engineer. Sipil ya, dari ITB. Enggak, saya dari ATN STN. STN. Akademi Teknik Nasional Sekolah Militer Nasional. Dan tahun 2009 itu Pak Yusuf udah tinggal di kota wisata sini. Oh, saya dari kota wisata ini dari 1997. Pertama kali dong. Pertama. Nah, waktu itu Yusuf Mansur datang berceramah terus mengajak masyarakat jamaah sini berinvestasi, Pak Yusuf tahu, Pak? Tahu. Jadi Ya. karena saya ini sering subuhan di masjid. Oh ya. Setiap sholat di masjid. Jadi saya tahu Mansur itu dia itu datang sudah berapa kali. Ya, udah Tapi beberapa kali, ya. karena dia ustadz yang bukan saya favorit saya. Oh iya. Saya juga nggak favorit. Jadi setiap dia datang saya nggak pernah ikut. Saya langsung pulang ke rumah. Cuman pernah sekali saya lihat dia lagi gelar sorban gitu. Pada akhir semua orang pada nyumbang lah. Ada naruh jam, ada yang naruh duit, ada yang pulang dulu ngambil duit, ada ya di Masjid Darussalam ini, Pak. Oh iya. Nah, itu inisiasinya saya nggak tahu itu siapa yang bawa dia ke Darussalam. Iya. Saya nggak tahu. Sampai satu saat saya lupa tanggalnya berapa, tapi saya sudah nggak kerja lagi karena sudah dapat golden shake hand dari perusahaan saya. Jadi saya sudah dapat pesangon untuk mendapatkan pekerjaan baru. Memang saya waktu istirahat sekitar 3 bulan, saya nggak mau kerja. Nah di dalam kurun waktu itu saya memang nganggur, tapi saya banyak duit. Iya. Nah, dan di situ saya lupa tanggalnya. Itu saya sama salah satu jamaah di sini. Saya nggak mau sebutin namanya lah ya, nanti terlalu Inisial aja. Y. Iya, oke. Dia diminta bilang, Pak Yusuf, jangan pulang dulu ya. Ini ada presentasi nih kan. Antum kan ngerti nih apa bisnis ini nih, batu bara segala macam ini. Ya udah, saya bilang oke. Udah itu saya nggak pergi. Saya bilang udah, saya tunggu, saya liatin itu. Saya lihat, oh ini bisnis batu bara. Wah tuh ini enak bener ini bisnisnya kan, dapat duitnya segini sini. Yang presentasi waktu itu Yusuf Mansur? Iya. Oh iya. Enggak, ada timnya. Timnya. Dia tuh cuman memastikan, oh ini bagus nih, ente masa aneh apa kaya sendirian segala macam gitu kan. Aneh mau ngajak ya saya kalau saya sebenarnya nggak terfokus dengan pembicaraan dia. Saya hanya terfokus sama yang dipresentasikan di layar itu. Saya lihat, oh ini tambangnya ini, produksinya ini, jualnya ke sini. Tapi saya walaupun nggak punya catatan, saya tahu, oh kalau jual ke sini katanya PLN gitu. Katakan jeleknya aja ya. Katanya jualnya ke PLN. Nah, saya catat, oh kalau PLN berarti kan ada purchase order ya kan. Ada, ya itu pasti dong, nggak mungkin kan. PO-nya ya ada PO lah gitu. Nggak mungkin asal ngomong aja kan. Oh kali berarti kan ada kontrak. Dia bilang, saya catatnya udah ini. Oh ini berarti kan dia kalau ini kan ada nggak kontraknya nih dengan PLN untuk supply-nya kan. Nah, terus dia tuh pembayarannya gini terus dan benar saya ini kan kalau pembayaran kalau jualnya ke BUMN ke pemerintah kan biasanya agak lambat tuh. Nah, ini gimana pembayarannya gimana? Dan pasti kan sistemnya antar bank kan nggak mungkin masa orang gotong-gotong duit gitu kan nih, duit kamu nih hasil jual 1 tongkang gitu kan gotong-gotong. Nah, itu di bedak saya sudah ada. Saya mau ngomongin ke Yudi apa yang saya tahu. Terus udah itu saya lihat, baginya tinggi juga ya.
sampai 13% nih. Iya. 13 sampai 15% gitu kan. Pembagian keuntungan yang pembagian. dijanjikan ya. Terus dari itu saya bilang, wah kalau kayak gini sih, karena saya juga orang bisnis analis, Iya. saya juga suka Analisa, menganalisa bisnis iya. juga. Saya bilang, wah kalau kayak gini kayaknya ini istilahnya tuh high gain, high risk gitu Iya, kan. iya, iya. Iya kan? Iya. Ya udah, tapi saya bilang, wah kalau saya sih nggak tertarik. Artinya Pak Yusril sudah melihat bahwa bisnis itu mustahil lah dengan ya nggak ada. Saya belum PO bisa, dari itu. saya belum bisa mustahil, Iya. bilang mustahil sampai saya lihat dokumen-dokumen yang saya perluin. Iya, iya. Dia kan nambang katanya kan. Iya, iya. Saya mau tahu ini tambangnya tambang dia benar Mhm. atau tambang orang yang ngaku-ngakuin. Iya. Setelah dia tambang kan Iya. mesti dijual. Iya. Dijualnya jual ke siapa? Iya. Katanya ke PLN. Saya mau lihat kontraknya itu Kontraknya. seperti apa. Iya, Kan iya. kalau saya kan Iya, iya. mikirnya secara legal aja kan Pak ya. Artinya Pak Yusril sudah lihat bahwa bisnis ini omong kosong lah dengan Kalau dengan- dibilang omong kosong, saya juga nggak berani ngomong begitu. Iya, iya, iya. Bisa aja orang punya untung sekian banyak Iya, iya, itu, iya, iya. cuman saya dalam hati saya, ini kalau untungnya gede, Iya. risiko juga masih gede. Betul, betul. Ah, Pak melihat itu, ada nggak yang Bapak sampaikan kepada orang atau teman yang mengajak Bapak bahwa ini bisnisnya agak meragukan Bapak gitu? oke. Iya. Terus sudah itu, Iya. saya ini belum Iya. belum Oke, oke. ngomong. Iya. Terus sudah itu, habis itu sudah saya kasih tahu yang tadi saya bilang ini Iya. tambangnya merek. Tambangnya ini tambang siapa? Boleh Iya. nggak kita lihat tambangnya di mana, ya kan? Kita lihat KP-nya, Iya. IUP-nya, Iya. udah izin produksi, bla 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 bla. Iya. Terus dari itu setelah ditambang kan mesti dijual biar Iya. dapat duit. Nah Iya. dia jualnya kemana? Iya. Katanya kan PLN. Kalau Iya. ke PLN, saya mau lihat tuh kontraknya kayak gimana, Iya. ya kan? Kontrak. Dah. Terus dari itu saya kasih jelas-jelas gitu. Terus saya bilang kayaknya sih ini resikonya saya besar karena untungnya itu besar, nggak mungkin Untung yang dijanjikan. kalau secara logika Iya. saya bilang untung segini ini kayaknya nggak masuk dia Kak. Pak Yusril waktu presentasi dari pihak Yusuf Mansur tuh ada interupsi nggak dari Pak Yusril? Enggak, saya Diam enggak. aja ya, Enggak, diam karena aja. kan banyak orang Pak. Oh. Bukan nggak mungkin saya ngomong, wah suruh enggak. Saya Iya. cuman karena kan saya disuruh untuk memberikan tanggapan, Iya. kan? Dengerin, memberi tanggapan ke Pak yang nyuruh saya Iya, tadi. iya. Setelah selesai, Iya. ditanyalah mereka. Saya bilang ini apa? Kita perlu untuk memulai investasi, kita perlu lihat lokasinya di Ya. mana, batu bara punya siapa, izin perizin nanya. Iya, iya. Saya rasa umum lah ya kita Iya, ya, iya. perizinannya batu bara Iya. ya, perizinan. Normatif. Iya, normatif lah ya. Iya, iya. Kan pada saat itu saya juga perusahaan saya juga mengerjakan Hal yang- di tambang yang dikatanya itu pernah ke Tanah Bumbu itu. Oh. Itu tuh perusahaan saya itu saya pekerja saya nggak usah sebutin Ya. nama lah. Perusahaan saya itu dapat ngerjain punya arutmin di situ, dan arutmin itu juga banyak tambang lahan-lahannya itu yang hilang sama ilegal. Oh, jangan sampai Nah itu salah satu- makanya saya bilang makanya kita perlu izin, Iya. karena jangan sampai, karena pada saat itu 2009 itu memang illegal mining itu memang lagi marak. Lagi Pak. marak kan, Pak? Jadi saya bilang kita mesti jangan sampai kejebak, walaupun itu antum dapat duit baru diprestasiin di masjid, Iya. itu kan jadi uang haram. Iya, iya. Iya kan? Iya. Izinnya kan nggak bener. Ya Betul, kan? betul. Jadi periksa izinnya. Iya. Kalau izinnya bener, jualnya kemana? Iya. Kalau jualnya bener, kontraknya mana? Iya. Kan udah. Terus dia tuh abis ngomong itu, besoknya datang. Iya. Antum deh ke sono, Oh, pergi ke ngelihat ke mana? Ke lokasinya. yang minta Kita Pak Yusril siapa, Pak? itu Pak Oh, Ayah Pak tadi. Pak Y tadi ya, Oh. iya. Lanjut, Pak. Jadi Pak Y itu tadi, Iya. Ah. Pak Y tadi, Iya. dia bilang, udah kita tunjuk antum begini. Saya nggak tahu itu apa kesepakatan dari rekan-rekan yang lain, Iya. atau atas inisiasi Dari Pak Y ini. Pak Y. Oke. Jadi setelah dengar presentasi itu, Iya. saya kasih tahu dengan orang yang nyuruh saya duduk tadi, Iya. bilang apa Pak Isfil? Saya bilang saya perlu ini, perlu ini, perlu Iya. ini, perlu ini. Terus dia itu selesai pembicaraan. Besoknya di subuh, setelah subuh, dia bilang antum ke sana, Oh iya. antum pergi lihat ke sana. Bilang, Hari Bapak berangkat. hah? Pak Yusril jadi berangkat ke sana. Nah, dulu ini Oh ceritanya iya, panjang iya, nih. iya, 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 iya. Nah, antum ke sana. Yaudah, saya siap, dia bilang ya. Iya. Kebetulan ini saya siapin aja
akomodasi Akomodasinya. sama tiket. Siap. Saya bawa badan doang, beres. Oke. Kalau kayak gitu, Ya. saya jamin aman. Dah. Setelah itu saya tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, Nggak ada informasi. nggak ada informasi. Nggak konfirmasi. Akhirnya berangkat. saya dengar-dengarnya udah 1 tim berangkat ke sono. Para investor ini. Iya, Oh. iya kan. Udah berangkat. Iya. Terus dari itu udah berangkat, ada yang pulang. Iya. Salah satu penyetornya itu adalah kawan saya. Iya. Waktu sama-sama haji. Namanya Pak B, orang di Iya. sini juga dia Iya. haji. Terus tanya, "Oh, saya pergi sana bla 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 bla." Iya. Udah. Terus dia bilang, "Udah pergi sana." Ya udah dibawa. Oh, udah dibawa ke sini. Lihat ini tambangnya batu baranya, Iya. ini A B C D E F G. Iya. Terus dia bilang, "Turun nggak? Nanyain nggak tambang siapa?" Oh. Enggak katanya. Oh. Oh, enggak, cuma di mobil aja katanya gitu kan. Andai kalau Pak Yusril ikut, apa yang Pak Yusril lakukan di sana? Ya, Pak? saya pasti cari project manajernya, tanya perizinannya. Iya, Siapa iya. kepala tambangnya di sana? Iya, iya. Kan pasti kan tambang itu kan pasti ada KTT. Betul, betul. Saya KTT, tanya Pak. KTT namanya. Apa tuh, Pak? Kepala teknik Oh, iya, tambang. iya, iya. KTT. Sebenarnya itu juga nggak susah-susah. Kalau dia bilang tambang A gitu, kan Iya. pasti kantornya ada di Jakarta. Datengin aja kantornya. Iya, 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 iya. Ya kan? Izinnya kan semuanya, lahannya di mana, izinnya sih bagaimana, Iya, sampai iya. ke apa bla bla begitu lah, ya kan. Perizinan lah intinya, Iya, iya, perizinan. iya. Kita kan nambang kalau nggak ada izin eksplorasi kan nggak boleh. Betul, Nanti betul. ilegal. Produksi ya Iya, kan. iya. Pertama kan izinnya apa, eksplorasi. Iya. Terus dia itu udah habis eksplorasi dihitung baru produksi kan. Iya, iya. Izin produksi. Udah gitu. Akhirnya sudah itu saya nggak tahu. Udah itu mereka pulang. Iya. Oh, mereka udah berangkat ya nih. Udah saya dalam hati saya ini. Iya. Wassalam lu. Wassalam. Pak Yusril nggak sempat membekali para investor yang ke sana tuh dengan apa yang perlu mereka tanyakan di sana gitu? Ya mereka kan nggak nanya. Wah, nggak pamitan juga dengan Pak. Enggak. Kalau dia pamitan saya kasih tahu. Dia kan nggak nanya. Iya. Malah saya dengar makanya saya takutnya saya salah gitu. Iya. Saya dengar dari salah satu jemaah. Udahlah tinggal aja Pak Yusril, kita kan udah mau take off nih dia. Oh, bisa jadi karena mungkin Pak Yusril sangat mengerti dengan Ya tambang bisa semacam tahu. itu. Bisa tahu. Makanya Pak Yusril ditinggal gitu. Iya. Padahal Pak Yusril Iya. diajak ya. Iya. Jadi begitu mereka pulang, Pak Yusril bilang wassalam lah mereka itu. Wassalam. Wah, mereka akan terjebak. Terus udah itu Iya. ya udahlah. Iya. Setelah ceritanya selesai, mereka sudah pulang sini dengan happy, Iya. dengan wah pokoknya mantap lah Iya, ini bisnisnya ini. Terus nggak lama berselang dari itu, masjid kita ini halaman itu jadi Iya. showroom mobil. Oh, iya, iya, iya. Ada Lexus, ada Iya. Alphard, ada macam-macam loh, mobil-mobil keren semua. Iya. Nomornya itu ada belakangnya JBN. JBN, Jabal Nur maksudnya. Jabal ya, Pak? Nur, ada 17, 18, siapa saya nggak tahu yang punya siapa-siapa, saya nggak tahu. Saya Iya. juga nggak begitu peduli punya Iya, siapa iya, ya, iya. karena saya kan nggak ikut di dalamnya, saya nggak peduli. Ntar kalau saya tahu peduli, saya ngiri lagi. Iya, ya iya, kan? iya. Mereka sih nanya Yusril kenapa? Ya saya bilang sih kalau duit mah saya mah punya, tapi saya nggak ada tarik, saya bilang. Iya, iya, iya. Karena ini kayaknya tipu-tipu ya, Oh, ini gitu. money game kayaknya. Artinya Pak waktu itu Pak Yusril sudah bisa ambil Sudah, kesimpulan saya bilang, begitu ya? dia bilang ada nih kawan saya yang haji ini Ya. tanya. Saya tanya, kamu ikut? Ikut. Wah, habis nanti uang kamu tuh. Nggak apa-apa lah, sedekah. Dia bilang gitu. Oh gitu. Ya, Pak Yusril, dan kan ada mobil kelihatan kan? Juga ada proses bagi-bagi uang cash di kantong plastik katanya. Apa yang ada dalam benak Pak Yusril melihat itu, Pak? jadi satu hari setelah mereka sudah suka ngaji-ngaji gitu, Iya, iya, iya. di rumah si A si B ngaji, Iya. saya ketemulah salah satu rumah yang di sama-sama kelas kita dulu, Iya. Pak Z lah. Iya. Terus udah itu dia tanya, oh kita habis ngaji-ngaji nih gini. Iya. Terus udah itu kita dapat pembagian. Terus Iya. itu dapat pembagian, dia tanya, "Oh, dapat banyak nih. Iya. Masuk ke kon apa ini? Enggak, kita dibagi kantung resep." Pas tebakan gua, ini Oh, sih money apa game yang- nih. Money game ya, Pak? Iya, Iya. mana mungkin PLN bayar lu uang cash blok-blokan, miliaran lu bawa utang-utang dibagi-bagi. Iya. Tebakan saya pertama terbukti. Pak, itu pertama tebakan ya, menebak bahwa ini money game, dan itu adalah bukti bahwa ini money game, Pak.
Yalah Iya. kalau sampai sebegitu besar apa namanya keuntungannya pasti Iya. mikir lah, ambil sini bayar sini, ambil Iya. sini bayar, diputer-puter. Oh. Akhirnya yang sengsara kan yang paling terakhir. Betul. Dan banyak kejadian yang menunjukkan ketika itu Yusuf Mansur itu memang ambil dari sana, itu bayar di sini, ambil dari sana bayar di sini, Pak. Ada beberapa kejadian pada tahun 2009 2010 itu menunjukkan itu. Dan Nah, iya, terus Dan lanjut, Pak. juga yang lebih parahnya lagi, Iya. banyak juga yang bukan investor, yang jadi makelar, member get member gitu loh. Iya. Narik-narikin orang dapat Iya. 3%, bye bye. Padahal mereka sendiri bukan investor. Iya, Dan itu kita jadi di sini ya, Pak. iya ada. Itu salah satu. Mereka nggak punya duit, Iya. tapi tertarik dengan bisnis itu. Karena di situ juga ada cerita kalau bisa bawa orang Iya. dapat sekian persen. Pak Yusil, teman-teman para investor di kota wisata ini kan terpelajar. Mereka juga pebisnis. Apa mereka nggak sadar bahwa bisnis seperti itu yang Pak Yusil Itulah. katakan itu ya? Itulah. Karena ini dibalut dengan agama, Nah, dengan sedekah kan. Iya. Kalau dia sedekah kan ayat itu aja yang dibawa-bawa terus sama Iya. si Mansur itu kan. iya, Ayat itu ini kalau ngasih satu dapat 700, dapat berapa 700 apa? Iya. Tapi betul nggak itu ya? Betul, betul, 700 bla bla gitulah. iya. Itu aja yang dibawa. Jadi kalau saya, karena dia memang bukan favorit saya, Iya, dia iya. nggak pernah nanggepin yang begitu. Iya. Saya pikir sih ya omong kosong aja, walaupun di Quran memang ada. Iya, tapi iya. kan cara dia ngemasnya ngemas kosong aja. Masa iya setiap Allah ngasih rezeki itu duit aja kan enggak, kesehatan, Betul. rumah tangga, sakinah, ya kan. Nah itu. Pak Yusil 10 tahun kemudian baru masalah ini muncul ke permukaan. Nah ya. Ah. Sebenarnya enggak 10 tahun. Iya. Bulan keempat juga Pak ya, almarhum saya kalau kan orangnya udah nggak ada, Iya. Pak Mulia itu bilang, Pak Ifil ini bulan keempat udah mau mulai ngos-ngosan nih, dia bilang. Oh ya bener nih. Iya bener, udah banyak berkurang pembagiannya. Iya. Tepakan gua yang kedua, Tepat lagi. ya tepat lagi. Artinya Terus udah itu, iya. Bapak ada salah satu ustadz kita di sini, Iya. tinggalnya di klaster juga. Dia kayaknya interest mau ikut, Iya. tapi karena dia itu mungkin percaya sama saya, Iya. dia tanya, Pak Iswil, saya mau ikut boleh nggak? Oh, Saya bilang, udah mendingan duitnya kasih saya aja. iya. Bapak nggak mungkin Bapak kembali duitnya, mending kasih saya aja. Oh, gitu. Oh. Selamatlah Bapak itu. Itu nggak tahu lagi kan urusan Oh, kantong dia kan iya, yang iya, tahu iya, kan iya, ngasihnya. iya. Saya nggak tahu. Iya, Saya iya. nggak, karena saya nggak begitu concern dengan Iya. kayak nyelidik saya nggak, karena saya takut nanti dibilang penyelidik gitu kan. Iya. Ya udah, cuman saya bilang nggak usah, mendingan kasih saya aja duitnya daripada uangnya amblas. Iya. Pak Yuswil, kalau Anda teman-teman Pak Yuswil di Darussalam sini menyalahkan Pak Yuswil umumnya, kok Pak Yuswil sudah merasa begitu, kami nggak nasihatin, kami nggak dinasihati, itu bagaimana Pak? Lah kan udah bilang tadi mereka ninggalin saya. Oh, Dia iya, kan nggak iya. nanya dulu. Iya, iya, Kalau iya. dia kan kalau misalnya kan nanya dulu, ini Pak Yuswil, Pak juga kena. Bapak aja. Apa yang kemudian? Sudah dulu. Oke. Saya mau tanya. Coba kalau semua ngikutin yang Bapak Ustadz tadi nanya Iya. sama saya, boleh nggak saya ikut? Iya. Semua selamat Pak, nggak Iya. ada yang mau ikut. Mungkin karena itu tadi Pak, imannya masih tinggi, Duitnya banyak. duitnya masih banyak, Iya. logika nggak jalan. Duit aja. Tapi itu bisa berlangsung sampai lebih dari 10 tahun Pak. Nah, ini temannya Bapak ini, Iya, namanya Pak E, iya. sama juga. Ini salah satu yang kayak ngebayang-bayang nge-backup gitu loh. Oh. Banyak sini Pak. Predikatnya Ustadz. Bukan. Oh. Bukan, pengacara kok nggak salah. Iya. Jadi gini Pak. Hmm. Mereka itu di dalam itu juga diaduk-aduk yang saya lihat ya, yang Iya, saya iya. lihat. Setelah itu jadi, Iya. begitu gagal, Iya. mereka ini udah diadu domba aja, diaduk-aduk, ini ketemu sini, diaduk sini. Oh. Jadi mereka ini grup ini saling curiga Pak. Ada yang dikemalin nggak duitnya? Jangan-jangan duit gua nggak kembali. Ini Iya. bukan gua kembali, ini nggak ada. Iya. Itu apa sistem apa kultur Stelsel. stelsel kalau Jadi politik pecah membelah ini, iya, membelah saya dan lihat memecahkan buktinya jamaah ini. Pak Y tadi yang dulu ini nggak pernah lagi saya lihat ada di masjid. Masya Allah. Padahal awalnya rajin ya Pak. Ya, nggak pernah ada. Nggak pernah kan? Nggak pernah.
Saya nggak tahu apa mereka terlibat apa nggak, saya nggak tahu ya. Iya. Tapi saya lihat semenjak itu dia nggak pernah dia dari sini. Iya, iya. Banyak kok orang-orang yang mungkin inisiator segala macam itu Iya. yang nggak kelihatan di sini. Iya. Jadi mereka tuh sistemnya kayaknya tuh ada salah satu almarhum juga dia bilang ganggu dia urusannya sama gua. Oh. Nanti ganggu Mansur Iya. urusan sama gua. Berarti ada namanya. apa? Mereka nih udah saling diadu, Pak. Oh, gitu. Iya. Padahal sebelumnya ketika ketika kredit ketika itu gagal bayar, awal gagal bayar, dia dikejar-kejar yang punya uang juga. Dia sendiri mau nembak Yusuf Mansur. Kalau Yusuf Mansur kesini, gua tembak nih. Dia kan orang penembak pebakin apa betul lah. Makin. Tapi nggak tahu begitu nggak berselang lama dia ngomongnya kenceng dan lain sebagainya, ya udah kesini nanti kita jadiin dendeng di Yusuf Mansur. Nah. Kan? Tetapi nggak berselang lama dia berbalik arah. Ini qadarullah nih Pak Yusfil, sampai 10 tahun kemudian Pak Yusfil masih sehat bugar kayak sekarang, masih bisa mengamati. Sekarang apa solusi Pak Yusfil kepada teman-teman yang sudah terlanjur uangnya di sana dan nggak kembali? Pak Jenny dan beberapa teman mulai mengambil langkah hukum. Apa nih yang menjadi solusi Pak Yusfil ini? Iya, saya rasa sih langkah hukum ya jalan terakhir ya. Iya. Tapi nggak tahu berhasil apa. Saya nggak tahu karena ya kita tahulah Iya. hukum kita di Indonesia ini kan kayak gimana kan. Iya. Siapa yang buat bayar itu yang menang lah ya kan, Iya. istilahnya ini. Iya, Paham iya. nih saya Iya. bukannya Iya. tapi yang saya lihat tuh gitu ya. Iya. Apa fenomenanya gitu. Iya. Kan banyak itu istilah Pak Wahbe kasih siapa uang namanya? habis perkara. Nah, itu kan Oh. banyak itu kan istilah-istilah itu kan, terus dia tuh apa sih? Wanipiro apa gitu. Oh, iya. Ya. Nah, Pak Yusfil, sekarang ini kita mau dengar nih apa nasihat Pak Yusfil kepada kita semua lah, terutama penonton Toiba lah. Kalau berhadapan dengan ajakan-ajakan bisnis kayak gini, apa yang perlu menjadi rambu-rambu kita supaya kita jangan terjebak lagi seperti teman-teman ini, Pak. Pak Yusfil kan mengerti bisnis seperti ini, Pak. Silakan, Pak. Jadi yang penting tuh bagi kita Ya. sebagai, memang rezeki itu kan dari Allah. Ya. Tapi karena kita ini makhluk Allah diberi ilmu dan akal, Ya. sebelum mengambil tindakan, Ya. belum mengambil keputusan, pikirlah dengan baik, dengan matang, logikanya dijalanin. Ya. Jangan hanya karena sedekah, ibadah gitu, terus dia tuh sampai logika nalar kita yang kita nggak pakai, Ya. sehingga jadinya kan kayak gini. Ya. Jadi gunakanlah akal sehat lah, jangan yang penting gue sedekah. Nah, itu sih nggak boleh juga Iya. kayak gitu kan.